Pernah nggak kita mikir, kenapa sih setiap tahun kita harus terima abu di hari Rabu Abu? Apakah ini cuma sebuah tradisi? Apakah Tuhan benar-benar peduli sama abu yang kita terima? Banyak orang bangga setelah habis menerima abu. Langsung selfie, langsung update status di Facebook. Intinya sudah siap mengikuti prapaskah. Tetapi setelah itu hidupnya tetap sama saja. Masih ngomongin tentang orang, masih gampang marah, masih malas berdoa. Tetapi di sisi lain ada juga yang tidak ikut hari Rabu Abu tapi hidupnya penuh kasih, rajin berbuat baik, dan benar-benar dekat sama Tuhan. Jadi sebenarnya apa yang Tuhan pengen dari kita, teman-teman? Waktu kita dikasih abu oleh imam atau prodiakon, mereka berkata, ingatlah engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Dari Kejadian bab 3 ayat 19. Jadi ini bukan sekedar formalitas, tetapi pengingat kalau hidup kita ini hanya sementara. Kita tidak akan selama-lamanya ada di dunia ini. Pertanyaannya, kalau besok tiba-tiba Tuhan panggil kita pulang, kita sudah siap atau belum? Nah, Rabu Abu juga identik dengan puasa dan juga pantang. Tapi jujur aja teman-teman, seringkali kita cuma fokus ke tidak makan daging atau ngurangin jajan. Padahal puasa dan pantang bukan cuma berbicara soal makanan, tapi soal perubahan hati kita. Buat apa kita nggak makan daging kalau masih suka ngomongin orang, ngegosipin orang? Buat apa kita nahan lapar kalau tetap nggak bisa nahan emosi? Jadi yang Tuhan pengen dari kita bukan sekedar diet rohani, tapi hati kita yang benar-benar mau berubah, mau bertransformasi. Terus ada yang bertanya, masih relevan nggak Rabu Abu di zaman modern sekarang? Banyak orang mikir, udahlah itu kan tradisi lama. Sekarang yang penting jadi orang baik saja. Tapi jangan salah teman-teman, dunia ini memang terus berubah. Tapi Tuhan tetap sama. Tuhan bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Di bab kitab Roma bab 12 ayat 2. Rabu Abu itu bukan soal ikut tren atau enggak, tapi soal kesiapan hati kita untuk balik ke jalan Tuhan, balik ke jalan yang benar. Dan satu hal yang harus kita ingat, Yesus enggak butuh abu di dahi kita. Dia butuh hati kita. Jangan sampai kita bangga karena udah terima abu di hari Rabu Abu, tapi hati kita masih jauh dari Tuhan. Yesus sendiri pernah bilang, celakalah kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang di luarnya tampak bersih, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Dari kitab Matius bab 23 ayat 27. Artinya kalau kita cuma terlihat baik di luar, tapi di dalamnya tetap kotor, itu nggak ada gunanya teman-teman. Rabu Abu itu semacam wake up atau semacam alarm buat kita. Hidup ini ingat tidak selamanya. Cepat atau lambat kita semua bakal kembali menjadi debu karena kita berasal dari debu. Dan kalau saat itu tiba,
kita udah siap atau belum? Yesus ngingatin kita, berjaga-jagalah sebab anak manusia datang pada saat yang kamu tidak duga-duga, pada saat kamu tidak tahu. Dari Matius 24 ayat 44. Jadi jangan nunggu hari esok untuk berubah, jangan nunggu hari esok untuk bertobat, karena besok belum tentu ada. Jadi ayo teman-teman, jadikan masa Prapaskah ini sebagai kesempatan buat kita agar benar-benar bertobat sungguh-sungguh. Nggak cuma di mulut, nggak cuma di status di Facebook, di media sosial, tapi di hati dan tindakan kita sehari-hari. Karena pada akhirnya yang menyelamatkan kita bukan abu di dahi kita, tapi hati kita yang mau kembali kepada Tuhan. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat merayakan Hari Rabu Abu. Tuhan memberkati. Amin.